Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dari bacaan Injil yang kita dengar, dilukiskan soal relasi Tuhan Yesus dengan hukum, atau bagaimana Tuhan Yesus memandang hukum dalam perjanjian lama, atau peranan Tuhan Yesus terhadap hukum. Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat dan setia untuk mengabdikan dirinya untuk melaksanakan hukum atau melaksanakan kehendak Bapaknya. Ini yang terjadi dengan Tuhan Yesus, bahwa ia tidak membatalkan perintah Taurat, hukum Taurat atau perintah Allah, namun mau menggenapinya dan membawa pada maksud sesungguhnya. Atau Tuhan Yesus hendak mewahyukan makna sesungguhnya dari perjanjian lama, atau mau mengungkapkan apa yang mau dikatakan oleh hukum dan kitab para nabi. Untuk itu akhirnya Tuhan Yesus menghendaki kita para muridnya dalam melaksanakan kehendak Allah, kita harus melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita tidak dalam melaksanakan kehendak Allah, tidak melebihi mereka, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maka dalam khotbah di bukit, perikop selanjutnya dari bacaan ini, kita diberi contoh melaksanakan kehendak Allah secara sempurna. Tidak hanya membunuh yang
dilarang, yang harus dihukum, namun juga kemarahan, mengatakan jahat pada orang lain, dan juga lebih penting mengusahakan perdamaian. Juga tidak hanya mengasihi sesama manusia, namun juga mengasihi yang disebut musuh atau lawan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas dengan kebaikan, dengan cinta. Untuk itu panggilan kasih, melalui sabda Tuhan sore hari ini, kita diberi teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, bagaimana Ia melakukan kehendak Bapanya dengan setia, dengan senantiasa taat. Maka hendaknya kita pun juga dalam hidup meneladan Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Maka kita pun akhirnya juga diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan Allah.